Gue bilang kan, lu nggak open mic mau jadi apa sih? Nyaman ya sama materi lama. Iya. Mentang-mentang lu lucu, lu sombong. Iya benar. Lu mau sampai kapan lu jaga warteg mulu seumur hidup? Wis jahat banget itu. Drama warteg meledak. Das. Wah beneran hidup dari warteg. Dipegang kayak, aduh keganggu gua. Iyalah. Sorry jangan sentuh-sentuh gua bilang gitu. Untung gitu. Coba kalau gue takut tangan gue dipegangin. Biji gue dimainin. Kena kasar lagi. Diikat. Gue kan anak UIN bang. Ini kalau orang tua gue ngeliat gimana? Kamera roll action. Cut. Jupri jangan buka celana beneran. Halo juga yang selamat datang kembali di Zoo Talk, sebuah talk show yang membahas tentang kebugaran jiwa dan badan Anda. Di sini kita nanti akan berbicara panjang lebar sekali soal bagaimana membentuk bicep dan bistor. Aku tidak tahu. Langsung saja nanti ya kita tanya ke ahlinya. Ini nih. Ups. Mau kemana nih? Nyari sesuatu. Nyari apa? Nyari job. Sepi banget sekarang. Bulan Mei cuman satu. Jangan dibongkar di sini. Saya kalau nggak ada Zultok juga sepi. Toknya dong nongkrong. Iya benar, kosong. Maju Brinde Mei bulan Mei yang satu itu apa? Ada di UPJ doang, udah itu doang. Stand up. Wow. Makanya bener-bener kayak bulan Mei, ayo dong bantai kami ke bantai. Ke bantai. Tapi itu kan 27 bulan Mei itu. Tapi memang Mei lama banget kemarin rasanya. Makanya, job lu ada berapa? Mei gua Zutok sama jangan dihitung Zutok mah. Oke, stand up 0. 0 besar. Itu Mateka. Mending lu masih dapat 1, gua 0. Kosong. Open mic 0. Saya masih stand up loh. Sekarang orang bilang gitu Jub, kalau misalnya jarang posting konten stand up atau gimana gitu, dia udah nggak stand up lagi nih gitu. Gue juga lagi. Gua kan konten nge-gym, maksud gua kan. Zawin tuh bilang kalau misalkan lu pengen besar di dunia konten kreator, stand up tuh nggak cukup. Benar. Lu harus jadi sosok. Makanya Zawin sosok pendaki. Nah, gue tuh pengen kayak apa ya, dulu tuh nyobain dan lain-lain susah, terus pas masuk gym, kok nyaman. Gue gedein niche-nya. Oke. Bang Jupri udah nggak stand up lagi. Enggak, Nyet. Enggak. Ini kan badan gede juga kan, karena gue waktu itu stand up tuh dapat job. Budgetnya sedanila. Wis. Gede banget. Yoi. 20 menit. Pas gue mau ngasih yang maksimal kan. 10 menit udah ngap. Udah. Ya temen-temen tangan sekali lagi. Nah gitu maksud gue. Di mic kedengeran tuh yang iya. Penonton kayak ini awan dari mana? Ini angin dari mana nih gitu. Jadi gue ngerasa kayak gue harus nge-gym nih, karena tipe kalau stand up gue tuh kan ekot banyak lah. Tipe lah kita kan. Iya, dan lu juga gimmicknya aneh-aneh, lu bawa motor ke atas panggung. Gua sih nggak segitunya tiba-tiba. Nah kan gue lagi belajar kuda. Udah kepikiran nih. Udah kepikiran bawa kuda ke panggung. Kedepak. Itu kan. Nah itu kalau nurut. Kalau nggak nurut keinjak penonton. Kalau kudanya nggak nurut jadi susu. Kenapa ya Bang? Kuda liar. Wah, susu kuda liar. Jadul banget. Iya, itu jokes lawas ya kalau. Aduh, kayak gini, kayak jokes lawas nih, gue suka banget, masih gue suka banget yang lu nggak tahu gue udah 10 tahun di Banten. Ngapain? Jual daun. Iya. Gue tetap suka. Bodo amat orang bilang, apaan sih? Bodo amat. Iya. Lu juga suka jokes yang 3 orang pemuda nggak? Oh, gue suka banget tuh. Gue suka banget. Pokoknya 3 orang pemuda, pasti semua negara terakhir Indonesia. Iya. Baru Love Tree lah, punchline-nya di Indonesia. Benar. Nih. Ada nih satu nih. Ada 3 negara lagi lomba panjang-panjangan jenggot. Wes.
Yang satu orang Eropa, yang satu orang Arab, yang satu orang Indonesia. Benar. Nah, yang orang Arab itu panjang tuh. Yang orang Eropa panjang segini. Iya. 20 cm. Yo. Tepuk tangan penonton. Orang Arab segini, 30 cm. Yo. Orang Indonesia nggak ada jenggot nih. Aduh, bingung gua. Dia tutupin dagu, keluarin celana. Mas, itu bukan jenggot, Mas, jembut. Jembut, Mas, itu, Mas. Dapatnya dari mana ya jokes kayak gitu ya orang Indonesia ya? Dan juga aneh. nggak ada kreditnya kan? Nggak ada. Nggak tahu Nggak nih ada. siapa yang nemu terus. Karena mungkin zaman dulu nggak ada copyright kali. Oh iya. Apalagi yang bapak-bapak. Lu ada nggak satu? Gua ada yang 3 orang pemuda ya. Ya, 3 orang pemuda. 3 orang pemuda. Jadi ada seorang raja ngadain sayembara. Oh ya. Ya kan? Yang menang akan dinikahi dengan istrinya. Oke. Dan istrinya ya pertama ya. Yang pertama itu orang Amerika. Bangsa Amerika. Yang kedua bangsa Viking. Yang ketiga nih bangsa Minang. Udah aneh dari awal. Udah aneh. Ini sayembaranya adalah siapa di sini yang bisa ngangkat kaki gajah? Oh, bangsa Amerika ngangkat, oh nggak keangkat, oh nggak kuat, ganti. Bangsa Viking keangkat tapi dikit Jup. Semua orang tepuk tangan luar biasa. Oh, bangsa Minang mikir apa ya ditonjok. Paham tuh langsung ngangkat kaki gajah. Orang Minang menang. Tapi ada lanjutnya. Apa tuh? Proteslah 2 orang ini. Oh nggak bisa ini curang ini. Coba sekarang ganti sayembaranya. Raja bilang, oke, ganti. Yang bisa menggelengkan kepala gajah, dia yang akan menikahi putriku dan menguasai setengah harta kekayaanku. Oh, gokil. Orang Amerika lagi, dipegang kepala gajah diputar, nggak kuat. berat. Bangsa Viking, keputar tapi dikit lagi. Oh, iya. Nah orang Minang, tinggal dibisikin aja, mau gue tonjok lagi nggak? Oh, gajah langsung geleng gitu. Menang! Anjing, jokes legend itu, Bang. Oh, jadi berarti orang Minang suka ngancem berarti? Iya, bisa. Gue iyain aja di sini ya. Nyokap gua enggak. Nyokap gua enggak. Tapi nyokap asli dari Pariaman, lu? Bukit Tinggi kayaknya. Bukit Tinggi. Lupa gua lupa. Ya berarti kan lu secara darah keturunan kan Minang banget nih. Minang. Iya. Tapi kan tarik-tarikan, Pak. Tarik-tarikan Kayak gimana? misalkan kalau di Padang kan materialis. Materialistis. Mistis. Matrilianis. Aduh, anjing gue lupa lagi. Ya pokoknya nyokap lah. Iya. Keturunan tuh dari nyokap. Iya. Kalau Maluku dari bokap. Jadi gua tarik-tarikan. Makanya Nah, kalau sekarang lu jadi mana nih? Pamulang aja udah. Iya. Jadi Pamulang kan bingung orang, maksudnya asli turunan Makanya dari kan, mana aneh gitu. kan? Dapat Aneh. 2 dong berarti ya? Dapat dua. Iya, dapat 2. Gokil lah. Suku apa suku? Hah? Suku Minang. Suku cadang. Saya nggak tahu. Ya suku ya Minang. Gua nggak dapet Pak, bener-bener nggak dapet. Dapet dong, kan? Soalnya nyokap di keluarga tuh hadirnya tuh nggak bahasa Minang. Padang Ya, dan oh. lain sebagainya. Bokap juga di keluarga juga nggak pakai bahasa Dokiri, nggak bahasa Maluku Utara. Jadi gue bener-bener pure Pamulang yang Emang Betawi aja gitu? iya 8, 9, 10. Bujuk Rayu. Sama sekali nggak ngerti. Nggak ngerti. Betawi yang Pamulang tuh Betawi yang pakai ora. Gua nggak ngerti tuh. Yang kan ada yang lu kagak-kagak aja lu. Kagak-kagak aja lu Iya, mah. kalau di Pamulang tuh kayak ditabrak gitu sama Jawa. Jadi ora. Kagak ora. Gua mah ora tahu gua mah gitu. Oh, ada campurannya. Lu kok Tangsel jadi Jawa bukannya arah yang ke Bekasi ke Cikarang yang lebih dekat Jawa ya? Kan di Tangsel lebih Nah, ke gua juga nggak tahu. Lah kan orang Jawa persebarannya banyak mana-mana. Lu coba nengok Jawa. Coba lu turun lagi di Jawa. Lu Jawa ini Jawa semuanya kita di kita di dunia Jawa. di Pulau Jawa kita di sini ya. Aduh, balik lagi ke Pak Jupri. Dia seorang stand up komedian dan terakhir stand up bulan Mei. Iya, satu. Kalau Tapi lu- Juni alhamdulillah banyak. Tapi lu tur waktu itu, udah tur world tour dia Jupri nih. Enggak, Asia. Asia tour sebetulnya. Asia tour. Di mana aja tuh? Pertama Malaysia. Malaysia. Lu sana pakai bahasa Malaysia Indo. Enggak. Indo. Pakai bahasa Indonesia. Tapi Penontonnya jadi gini, penontonnya tuh di situ ada 25 tok. 25 orang. 9-nya orang Indonesia, sisanya orang Malaysia. Tapi dia ngerti bahasa Indonesia. Dia ngerti bahasa Indonesia karena panutan mereka tuh orang Malaysia tuh
tontonannya tuh ya Suci, Oh, gitu. Oke. terus Lapor Suca. Pak, Suca. Komedi-komedi Indo semuanya. Komedi-komedi Indo mereka lebih suka gitu. FNK, Cupento. Wah, itu udah terlalu jauh ya. Jauh ya. Tapi lucu banget itu gue Iya, tahu, iya, gue tahu. iya. Oh. Nah, mereka tuh kan ditanya kan, ini Jupri pakai bahasa Indonesia loh, nggak pakai bahasa Melayu loh. Nggak apa-apa, aku emang pengen nonton Jupri. Happy gue. Tapi mereka ngerti dong, berarti kan? Ngerti. Nggak ada miskomunikasi bahasa dari Nggak mereka ada. kayak Apa tuh? Apalah? Apa nih? Gitu nggak ada. oh kayak senang, serono kan Serono ya. beda sama mereka. Mantap ya. Iya. Lu ke Medan kayaknya deh. Iya, terlalu Mantap kali ya kan? terlalu Medan sih itu ya. Walaupun dekat sebelahan ya Medan sama Malaysia-nya ya gitu. Malaysia di mana waktu itu kotanya? Kuala Lumpur. KL. KL. KL apa C? KL apa C? Berarti 25 orang cukup membiayai lu untuk stand up di sana dong. Mahal tiket lu berarti. Enggak lah. Tiket gue cuma 150.000. Apaan tiket ke Malaysia 150.000? Bukan. Tiket mau bayar sendiri. Oh, tiketnya bayar Tiket sendiri. bayar sendiri, tapi ke cover kok semuanya. Tutup semuanya. Tutup semuanya. Biaya penginapan dan lain-lain. Dibayarin temen. Oh, pantesan aja. 25 orang tiket 150.000 modal. Oh, kayaknya aman. Belum nyewa tempat dan lain-lain. Iya, makanya dibiayain temen. Temen tuh kayak udah yang penting lu show aja ke Malaysia. Tapi Nanti lu udah gue sering sediain kan ke semua. Malaysia kan? Udah sering alhamdulillah. Yang stand up juga berarti. Stand up bahasa Inggris juga pernah gua. Di Malaysia? Di Malaysia. Seru nih. Jokes Victory. Iya. Jokes Factory. Jadi openernya Prakash. Prakash yang mana tuh gua nggak tahu lagi. Yang pernah ini di G-Confess. Orang India marah-marah. Oh iya, tahu Iya, gua tuh iya. openernya dia gitu. Dipercaya atau lu yang minta ke sana kayak Paksa lebih tepat. Jup, nampil ya nanti ya. Apaan sih nampil? Gua nggak ada materi bahasa Inggris. terus ditranslate? Ya gua translate langsung terus ya udah coba. Tapi kan lu kan jago bahasa Inggris juga. No. No, oh my god. You English student? No. You ini. I cannot speak English fluently, really. Oh, my. You in the university study English kan? Yeah, I'm student of English Language Department, but it's a little late, ya. Oh, okay. Gua Udah nanti rahang kita sakit ya. Jangan ngomong bahasa Inggris. Apa lagi? Di mana lagi? Tur di Malaysia. Baru Jepang. habis Malaysia lanjut ke Indonesia tuh. Oke. Di Pekalongan, terus di Bandung. Di Pekalongan nggak ada yang ngebatik, bohong. Nggak ada ya? Kota batik di Pekalongan. Pekalongan. Enggak angkot, banyak kan angkot. Mungkin lu belum menyusurin tempat-tempat ngebatiknya. Mereka emang di Pekalongan. Nyari batik malah ketemu Jablay. Salah tempat saya nih. Ini saya sambil batik loh. Ayo. Sambil mau motif awan-awan ayo nggak diikat sih. Lanjut terus ini video. Enggak, emang kalau di Zutok kalau misalnya obrolan bahaya itu bakal dipotong, dijadiin highlight. Dipotong diulang-ulang. Habis Pekalongan, Bandung, terus lanjut di Kediri, Malang, baru di Jakarta. Ntar, berarti Malaysia doang dong yang luar negeri dong. Kan belum nih, gue belum terus. Oh, oke. Jakarta. Karena lu habis bilang itu baru di Jakarta. Baru di Jakarta. Iya. Ya penutupan agak resmi lah kalau di Jakarta kan gede pagelaran. Iya. Baru ke Tokyo. Oh, Tokyo. Tokyo. Lu pernah ke Jepang nggak? Hah? Nggak pernah sih. Aduh, emang Febzu nggak mau bantuin. Hutan-hutan Tokyo tuh bagus tau. Ini kan dibikin seolah gua lagi di Tokyo gitu Oh my katanya. God. Tapi gua nyobain Tokyo banana di sini. Ya, yang penting ada Tokyonya nyarin gitu. Gitu. Tokyo Indo juga. Masih bahasa Indo. Alhamdulillah. Jadi stand up Indo Tokyo tuh ada. Iya, gua baru tahu lagi. Dulu kan kita bercanda, Bang. Wah, ini mah stand up Indo Singapura nih gitu. Iya. Stand up Indo Tokyo ada. Kok ada? Stand up Indo Tokyo, stand up Indo Mesir, Stand up Indo Mesisir. 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 Kenapa Mesisir? Biar rapi rambutnya. Enggak, tapi memang Mesisir. Iya. Bukan Mesir. Stand up Indo Tokyo orang-orang Indonesia di sana bikin Jadi acara. memang dulu kan waktu zaman pandemik orang Indonesia tuh bingung ngibur
pakai hiburannya apa. Jadi mereka tuh saling nongkrong. Oke. Dan ternyata ada 2 atau 3 orang emang dari stand up daerah. Ada yang dari BTS, ada yang dari Batu Malang, ada yang satu lagi dari mana ngumpul kayak mending kita bikin komunitas aja daripada kita nongkrong-nongkrong gini doang. Iya. Jadi bikin Stand up Indo Tokyo. Stand Up Indo Tokyo. Oke, terus dia bikin event atau lu yang gua mau ke Tokyo dong, Gua mau ke Tokyo, bisa nggak sediain tempat show? Oke. Bisa. Terus bergennya adalah mereka ngasih budget penginapan. Jadi gua nginep tuh nggak begitu mahal jadinya. Oke, penginapan, biaya sendiri ke sana. Biar sendiri Venue? sana. Venue mereka. Oh, dicariin. Penonton? Penonton mah mereka. pasar Maksudnya mereka. berapa orang kira? Nah kemarin tuh maksimal 60 karena kalau lebih dari itu ngerinya ada orang pajak datang. Oh, segitunya mereka ya? Datang terus dibubarin kayaknya ini belum bayar pajak. Waduh, lonjong, rasaingan. Ada ilmunya. Ada ilmunya. Stand up bayar pajak. Oh, gitu 60 minimal 60 nggak bikin 2 kali show gitu sekalian. Jadi 60. Nah, gue seneng ngejar Tokyo karena gue ngejar musim dinginnya. Salju. Di sana, Jadi gitu. susah memang kalau salju bikin acara. Emang Kenapa lu bikin kalau salju bikin? ya bodo amat, gue mau happy. Gue mau happy. Tapi gue tuh senengnya nih ya, senengnya di Tokyo itu cuman sekali turun salju. 1 hari doang. Turun Dari 1 tahun full cuman 1 hari kalau di Tokyo karena dia kan kota. Jadi udaranya tuh udah nggak dingin lagi. Oke. Kalau mau salju yang tebel-tebel ke Fukuoka, ke Osaka, ke atas-atas lagi. Nah, Hashimido. udah lumayan ngasal lu. Iya sih, Buset. bener ya. Tahu-tahuan lu nama-nama kota di Jepang ya. Lagi katanya libido apa itu? Gak tau gua Shimido sembarangan sih. Biar nyambung ngobrolannya tapi mah emang kelihatan so tahu ya. Yang gue happy-nya adalah gue kesana dapet salju, turun salju, gue happy itu. Sekali itu. Sekali. Oh. Nah, abis itu gue ketemu sama orang bunuh diri, keren gak gue? Dan masih hidup. Gagal bunuh diri. Kok bisa? Gagal. Dia mau Jadi gini, ceritanya adalah saking banyaknya di Jepang, orang stres. orang stres itu hampir setiap hari ada yang bunuh diri di kereta. Ah, di kereta. Di kereta jadi Nabrakin diri. bukan iya nabrakin diri kayak lompat gitu. Nah gue tuh ngerasa kayak gue udah seminggu nih kok nggak Emang lu nyari orang mah itu mah. emang apa ya maksudnya apakah benar omongannya terjadi. Iya. Nah hari terakhir gue naik kereta serak aja kok berhenti kereta padahal belum sampai tujuan. Oke. Terus sampai depan saya mau Chidori Orang itu TikTok Throwing this. Wanju. Cinere, osane banget. Itu kayak WE 2001 deh. Asli benar kita bakal soalnya kalau kau cup. Masih berhasil. Apa? Smackdown. Udah bukan Jepang. Enggak ada di bukan Jepang. Enggak, tapi itu langsung pada huru-hara. Jadi di Jepang tuh okenya, Pak. Orang yang kritis di jalan, itu dokternya yang datang. Dokternya, maksudnya dokter orang ini atau emang dokter profesi? Dokter profesional datang. Oke. Jadi nggak diangkat. Kan kalau di Indonesia kan datang ambulan angkat ke dokter udah mati di tengah jalan. Benar. Nah kalau itu dokternya langsung datang diurus. Dokternya naik ambulan juga ke sana. Lari dia. Dia naik mobil, set datang. Nah keretanya dimatiin. Jadi benar-benar Di stop dulu. Jadi satu jalur itu memang di stop, dikasih tahu. Nah yang gue tuh bingungnya, saking seringnya mungkin ya orang tuh udah nggak nonton. Udah nggak, kan kalau di Indonesia kan kayak apaan tuh sampai tiba-tiba ada tong ada orang jualan gitu. Pedagang. Nah, jadi kalau ada yang nanya, Mas itu apaan Mas? Nggak tahu, tapi beli es saya. Iya. Terus ada bapak-bapak so tahu kayak, udah bilang mah di sini mah pelan-pelan mah. Orang kok tuh download tuh.
malah ngobrol. Bocah nggak ada otaknya. Gitu, iya. Ini kan ada penunggunya. Udah mulai tahu. Udah Kalau mulai Jepang tahu. orang biarinnya kayak udah Iya, pam kayak- jatuh tuh. Malah orang-orang tuh kayak gitu, jadi marah gitu. Oh, bikin lambat kerjaan gue Iya, nih, telat karena nih. mereka kan kalau kerja kan etos kerjanya tuh harus bagus, harus sempurna dan lain sebagainya. Jadi orang-orang pada bad mood. Gue kayak gokil. Lu doang dong, ngapain lu doang kayak gini kan? Cuma lu Makanya. sendiri, cuma lihat doang gitu. Ah bukan. Kan kalau yang kayak gini tuh Kehalangan rame. kehalangan kepala polisi kan gue dari atas, polisi gerubutin. Iya, iya. Jadi gue kayak, wih gokil, ketemu juga akhirnya. Oh, orang bunuh diri. Diri gitu. gokil. Tapi sembuh akhirnya. Maksudnya sadar nggak dia setelah diobatin di sana? Nggak nyampe gue langsung cabut. Lah, Karena kan keretanya berhenti di tengah tadi. Lu cabut kemana? jalan kaki lagi, beda jalur lagi. Oh. Jadi di Tokyo tuh enaknya adalah di setiap titik daerah itu stasiunnya udah ada dan telatnya cuma 2 sampai 3 detik, Pak. 2 sampai 3 detik. Heeh. Telat maksudnya kayak buka ting tuh langsung 3 detik kita harus ngejar jalan lagi gitu. Bukan. Kayak misalkan kereta akan hadir jam 17.03. Ya. Udah jam 17.03 aja. Paling lambat 17.03 ada detiknya soalnya dia. Oh gitu, langsung pasti datang dia. Pasti datang. Makanya mereka tuh on time on time semua. on time. Ya kalau telat dikit diomelin terus. Kagak ada tuh Bang yang kata, "Ya gua OTW nih, tapi masih masih sikat gigi. masih iya. coli dulu." Iya, Enggak ada di sana mah. Dia on time. Kayaknya Jepang orang nggak perlu bilang OTW deh. Kayaknya kita janji ketemu jam 4 di sini ya, Jum. Udah. Nggak perlu nanyain Nggak lagi perlu, jam nggak 4 perlu. udah Di mana lu? Iya enggak ada. Oh, Itu enak yang di sana tuh. gua respectnya sama orang Jepang. Lu segitunya dengan Jepang berarti ya? Maksudnya kayak Senang banget, Pak, karena kan nonton anime dan lain sebagainya. apa anime dulu tonton dulu? Lah, Naruto, One Piece, Dragon Ball, Aku pikir dulu Dragon Ball mungkin ya, Naruto. Bakugan. Bakugan. Crash Gear, Ya Crash Gear. tahu gua. Tamiya, Let's and Go. Oh, bocah-bocah Semua ini ya, ya, bocah-bocah minggu pagi lu ya. Minggu pagi. Sampai sekarang masih ngikutin anime berarti. Masih, kan udah banyak sekarang kan. Oh, itu yang membuat lu sangat wah gua sama Jepang begitulah nih gitu. Ya makanya kayaknya gue jadiin agenda tahunan gitu. Walaupun emang gak ada show. Jadi sebetulnya gue niatnya ke Jepang itu honeymoon sama istri. Jadi kalian show lah. Oh, Jadi gitu. kan kalau di Jepang kan 2 hari aneh banget ya. Mending ke Jogja gitu, Iya, gitu. Kalau iya, ke 2 iya. hari mah makanya gue mau 14 Seminggu. hari. Oh, lama berarti tuh. Maksimalin aja. Iya. 14 hari di Jepang baru gue beli getuk. Sama krecek. Ngapain jauh-jauh ke sana beli getuk. Nggak ya, ada, tapi kayak. 14 hari yang memang nikmatin kayak gue mau ke kota atas yang benar-benar saljunya banyak dan lain sebagainya. Ke ini Gunung Fuji yang kayak gitu. Ya, wah lucu banget tuh pasti. Berarti lu ngitarin Jepang segitunya? Pengennya. Niatnya. Oke, yang terjadi. Oh enggak, kalau yang dulu memang mau muterin Tokyo aja. Oh, oke. Oh iya di Tokyo bang. Lu kemana aja, itu lu foto estetik pasti. Di Tokyo. Karena memang gedung rumah itu bener-bener disusun. Tokyo bukannya kota-kota itu yang gedung-gedung tinggi-tinggi itu ya? Atas persetujuan pemerintahnya. Jadi kalau misalkan jalanan, wah ada pecel lele nih, bongkar nih bangsat. Gitu. Oh, nggak ada itu bersih yang banget. Gitu, iya. Starling nggak ada. Nggak ada lawan Starling nggak ada, langsung ditarik kemari masa. Pergi lu. Kotor-kotorin kota gua aja. Nah, itu bener-bener bersih. Nggak ada toko-toko yang, makanya trotoar tuh pasti rame orang. Jalan kaki semuanya. Jalan kaki semuanya. Makanya kenapa orang Jepang jarang ada yang gemuk. Karena memang dia menormalisasi jalan kaki. Giant gemuk. Oh, tidak bisa gitu. Aku Giant, anak pertama. Pokoknya jarang lah. Iya. Mereka lebih mengutamakan jalan kaki. Bahkan katanya di sana pajak kendaraan lebih mahal di sana. Mahal banget Pak, parkiran aja sampai jutaan Pak. Parkir. Nginep parkir. Iya, parkir. Ya berapa bulan, misalkan sebulan. Anjing sukses banget tukang parkir di sana berarti ya? Nggak ada. Nggak ada yang lu datang, saya langsung pas mundur, prit. Nggak ada orang nating kayak gitu. 1 juta, parkir 1 juta di sana. Mahal banget. Makanya orang yang punya garasi yang boleh punya mobil. Dan mobil susah sekali parkir dimanapun, nggak ada. Kayak Alfamart,
enggak di situ bukan Alfamart. Alfamart tuh. Bukan. Enggak semuanya tuh. Enggak, gua kan mikir Jepang aja gitu. Ya kan semuanya. lu yang klarifikasi pernah ke Jepang, gua enggak tahu, sosokan dulu aja. Iya, tapi kan keluar dari mulut lo itu sok-sokannya itu kan. Kalau dari gua salah nih gua. Nah, udah di situ enak dah pokoknya Jepang. Oke, balik lagi di Hyperzoo di Fakir Tips pastinya dengan gue Zaki. Nah, gimana guys? Kalian belakangan ini tuh lagi suka sama liquid-liquid apa? Kalau gue kebetulan karena gue sudah coba banyak liquid dan gue orangnya tuh tipikal orang yang setia sama satu produk ya. Nah, salah satunya adalah ini nih, Tokban Signature dari Vapezoo. Gue pakai ini udah mungkin sekitar tahun ke-4 sekarang dan udah ngabisin lebih dari 15 botol mungkin. Karena apa gue bisa ngabis segitu banyak? Karena secara rasa buat gue sih bener-bener nempel banget. Gak ada yang bisa menyerupai rasa ini menurut gue. Dan juga satu hint yang menarik di liquid ini adalah ada hint sigar di aftertaste-nya. Yang mana itu gak ditemukan di liquid dengan rasa ini yang sejenis dari brand-brand lain. Nah, jadi udah cobain belum? Kalau udah coba, boleh komen di bawah. Bakal ada kepikiran lu bakal tinggal di sana enggak? Maksudnya kayak gua akan ngabisin gua nggak tahu. Gua tuh suka sama kotanya, cuman kan dia sering bencana karena lempengan bumi deket dari sana. Iya, gempa bagi mereka kan udah biasa kan? Iya Kayak macetnya kita lah gitu. Kayak misalkan di Jepang kayak gempa. Sih, orang baru. Turis ya. Baru tahu gempa. Takut ya kamu. Sembunyi. Makanya rumah di Jepang itu jarang ada gentengnya. Masa polong langit semua? Bukan, enggak langsung langit gitu kan. Enggak langsung langit. Lihatlah aku enggak, gentengnya tuh kecil gitu. Jadi enggak ada yang ngerosok. Oh iya. Jadi kecil gitu. Jadi kalau gempa tuh dia memang kokoh. Temboknya didesain dengan kokoh. Terus juga kamar mandinya tuh enggak keramik kanan kirinya. Apa? Kayu? Bukan kayu, apa namanya? PVC. Oh ini ya, kayak Kayak plastik lah. Kayak plastik. Tapi jadi enak, jadi indah. Terus juga nggak ada lantai keramiknya, kayu. Iya tuh rumah-rumah seru, gitu ya. enak. Masuk harus pakai kaos kaki gitu duduknya Enggak, terus enggak di juga meja. sih. Enggak Taruh juga. kartun deh kayaknya. Versi gua taruh kartun. Hajime no Fight Ippo gitu kan, nonton kayak gitu. Jangan Windbreaker gitu, Iya. jangan ditonton langsung Enggak aja. terlalu kayak gitu ya berarti ya. Tapi hebatnya anime itu berhasil marketing negaranya. Iya. Jadi benar. kalau misalkan lo nonton kayak anjing gue pengen kesana deh, gitu. Iya, gue tuh nggak nemu yang, maksudnya apa ya? Di anime itu kan kayaknya Jepang tuh desa banget. yang Itu kayak gitu. Kyoto gitu. Kyoto tuh seindah itu. Bahkan Kyoto, catnya aja diatur. Chatnya. Jadi bener-bener kayak earth tone semuanya. Berarti kita warna kuning tiba-tiba nggak boleh gitu. Wah, dilarang. langsung di chat orang. Lu udah dibilangin jangan. Tapi dia mau warna kuning. Pak mau lebaran nih. Boleh kali hijau telur asin gitu. Nggak boleh. Cil asiatur di situ, alhamdulillah. Dan insya Allah, gue bikin lagi Grateful Grateful ini show-nya. Grateful, bersyukur. Di tahun ini? Tahun ini Grateful. Tahun ini udah mau akhir ini. Kapan? Enggak dong. Ini kan pertengahan ini. Agustus September. Udah jadi dong materinya. 80%. Udah matang, udah 80%. ini harusnya tinggal dibawa tur nambah-nambah lagi kan? Iya, betul. Oke, betul. di mana ada? Udah tahu? Jadi pertama tuh di Cilegon, kedua di Bandung, ketiga di Cilegon, Bandung. Yang ketiga belum ada nih. Jogja sama satu lagi di ya Allah lupa. Purwokerto. Ini Indo. Yang luar? Ya Malaysia sama Tokyo udah itu aja. Cuma 2 lo targetin nggak mau. Karena Filipina coba Filipina, Thailand gitu. Ogah. Kenapa? Ogah tiba-tiba lu? Kan orang nawarin show, siapa tahu orang Filipina nonton. Kalau Jupri. gini ya, kayak misalkan kayak gue stand up di Thailand, gue males gitu denger ketawanya. Hap. Gak ada yang hap. Lawan. Lah kayak gitu dia pasti ketawa aja sih. Kayaknya Jupri ditawarin show di sini dong, milih-milih kota dia gitu. Enggak, tapi gue kayak Malaysia karena sesering itu gue happy dan temen gue banyak.
Di Malaysia. Di Malaysia. Ntar teman Malaysia atau teman Indo yang tinggal di Malay? Orang Malaysia. Oh iya. Orang Malaysia, Mat Sabah. Oh. Ada dia seletingan sama Yang Zawin. gitaris ini bukan gitaris Blink, Mat Sabah. Bukan ya? Itu Matobii kali, gua nggak tahu apaan Mat Sabah itu. Iya, ada Mat Sabah. Nggak tahu gua namanya. Iya, oke. Sorry. Iya, maaf, nggak apa-apa. Sorry. Referensi beda. Maaf. Iya. Nah, ada Mat Sabah. Dia barengan kompetisi Malaysia sama Zawin. Pernah tinggal di Apa namanya yang di Maharaja Lawak. Maharaja Lawak. Maharaja Lawak. Iya, iya. Gua nolak tuh. Wah, iya udah diajakin. Karena Mas Jub bisa nggak misi ini Maharaja Lawak. ikut Maharaja Lawak? Tapi harus datang tanggal 6 Desember 2019 tuh. Nggak bisa. Nikah. Hah? Emang? Bukan, poster opener Bang Panji. Oh, iya. Udah naik. Iya, iya, iya. Masa iya. gue bilang, saya mau kompetisi, di poster cabut aja Bang. Abis Oh attitude. iya, benar-benar. Attitude Ini- abis. Banyak yang mikir kayak, kok lu bisa ngolah materi dari hal yang positif? Iya. Wes. Jadi gini, kayak gua tuh ngerasa bahwa banyak orang yang ngeluh. Yang ngeluhnya ini yang mau gue sikat. Oh, lu jadi si positifnya ngelihat orang-orang yang ngeluh ini. Kayak misalkan ada kayak lu nyalain orang tua lu karena orang tua lu miskin. Benar. Ya elah, kita kan nggak bisa milih lahir di rahim yang mana ya. Benar. Iya kita harus akui bahwa kita tuh lahir nggak di titik yang sama, ya udah fokus di titik ini sampai masa depan gitu. Makanya kalau misalkan yang lahir cacat ya maksimalin gitu. Kayak ada orang yang cacat tapi motivator, lu tau gak sih? Yang kepala, Anjing, gua tahu. tangan, Iya. kaki kan, tapi dia bisa berenang. Tahu gua ya. Lu kok ada- bilang kepala, tangan nggak ada, tangan kaki nggak ada. Pundak Iya benar. Sama langsung paha. Iya. Pundak langsung paha, langsung paha. Kepala, pundak langsung Gua paha. tuh males tahu Jum bahas-bahas. Gua tuh Gak ada pahanya. iya benar. Makanya kepala, pundak, pinggul, udah pinggul, udah gitu. Ya, nah kan gua tuh balas kemarin Rais mancing-mancing yang kayak gini. Gua tuh nggak bisa, Dota gua ada yang berenang kan dia kan. Iya. Model kepala doang kayak kecubung gitu. Iya, betul gitu. Itu kalau gue di dalam situ, lontong. Iya, woi. Nah, tapi kan di situ di sisi lain ada Kayak karakter Yu-Gi-Oh itu yang perlu ditambah lagi tangan sama ini sih. Dia baru badan doang gitu. Exodia, ya Allah. Nah, itu. Atau dia bagi gitu, jadi kayak lepas. Ternyata ditangkap Luffy ya, dibungkus tangannya sama Luffy. Nah, itu kan dia aja bisa ngasih potensi terbaiknya. Ya, Lu tuh yang normal masih ngeluh, masih tiduran, mungkin main Mobile Legends ngomong kotor mulu, ya Iya. kan, masih di Epic mulu, Iya. kagak naik-naik. Benar. Lalu masih ngeluh gitu. Nah, gue serangnya di situ. oh berarti grateful-nya itu mulu ngajak orang untuk bersyukur. Anjing lu jangan ini Iya, itu jahatnya di situ. Iya kan? Ah. Bukan berarti lu kayak saya tuh bersyukur banget sekarang ini. Nggak ada. Karena Ayo teman-teman bersyukur. Nggak ada. Oke lah bahasa. Sama ini nih, ini gue spill dikit premis gue. Jadi, tapi gue kesel sama udah cacat, sok-sokan. Gue pernah gue pernah mau sholat Jumat. Yang jaga parkiran, itu dia cacat, tapi tatoan full, dadanya tegak, badannya pendek, jalannya nyeret. Yang pakai ini enggak apa papan roda gitu enggak? enggak, jalannya dengan gagahnya, tapi nyeret, ngek gitu kan. Yang kita ketahui, Pak, orang cacat, ya kita sikapnya kasihan. Benar. Preman, Oke. kita lihat ya harusnya bersikap takut. Iya. Kalau dua-duanya digabung kan bingung kita bersikap kan. Iya, mau kasihan tapi lu preman. Iya. Gua sikat lu tapi lu cacat gitu ya. Makanya, terus juga dia ada udah mah jalannya udah nggak lurus, dia punya sindrom Tourette. Tourette itu apa? Jadi sindrom yang kalau tiba-tiba gitu. Ini kan yang gue ngerasa bahwa kok lu bisa melakukan ini gitu. Apa yang terus dia dengan PD-nya jadi kayak preman, jadi maksud gue kok ada yang support dia ya gitu, kayak ih lu serem banget nih, takut gitu, jadi pede kali ya. Serem kali emang. Gak seserem itu Pak, malah kan sholat Jumat walat belum lin. Walah. Udah, Itu karena penyakitnya, Jup, karena iya, tapi kan gitu, Jup. lu bisa nggak ketawa di momen itu? Misalkan lu posisi gua,
Gue jadi batal sholatnya. Gue preman-preman boleh jangan ganggu sholat gua gitu. Nah gitu jadi bersyukur. Jadi gue langsung mikir kayak lu nih Caca nih punya kaki nih gitu, lu punya tangan tatoan gitu, lu menganggap diri lu preman, anggap lu melakukan tindakan kriminal, lu nyopet atau apa gitu, lu lari, polisi cuma bilang jangan ngesot. Iya, kan jangan lari ya, jangan lari Iya ya. kan, jangan ngesot Anda. Kamu orang ya, bukan Pokemon ya. Ada yang bukan tangannya doang. Nah itu dia, gue kayak udah lu Cacat lakuin yang terbaik di dunia, iya. jangan bertingkah nih gitu. Aduh. Tapi lu masuk kategori orang difabel lo kan? Enggak ya? Enggak, hampir. Iya. Jupri tangannya pernah jadi patah. waktu itu gua kan tabrakan ya, nih tulang udah putus ternyata. Goyang-goyang gitu. Udah lepas. Oke. Nah, tapi masih di badan. Untungnya nggak keluyuran tulangnya. Ini. Iya, nggak ke Jogja. Nggak sampai ke terlalu jauh dia. Nah, kalau udah keluyuran, itu gua diamputasi, Pak. Oh iya. Kalau ini tulang nih, Nah, patahnya kayak gini doang? Iya. Bukan yang kayak gini? bukan. Oke, patah kayak gini, terus aman? Aman, terus kan gua urut lah dia alternatif yang haji-haji itu. Oh iya, tahu. Mengsong. Oh. Jadi nekuk gini. Wah, sikut gua jadi 2. Main bola nyikut orang cedek-dek gitu. Cedek-dek. Ada 1, 2, 3 Iya. gitu ya? Oke. Kerek ya. Mantep. Gitu kan nonton. Nah, udah. Jadi gua nggak difabel deh. Aman. Aman, hampir difabel. Nah, juga buat teman-teman kayak nanya gitu. Bang, lu kan abis operasi. Kok berani-beraninya nge-gym? Gua kan Benar. ngangkat-ngangkat kan Gua mau ngalahin kesana itu. 140 kilo gitu-gitu. Heeh. Karena otot tuh semakin gede, semakin ngejaga tulang lu. Otot semakin gede, semakin ngejaga tulang. Makanya kalau ada aki-aki yang ototnya gede, pasti nggak bongkok. Tukang biasanya. Tukang yang bongkok. Iya, maksudnya dia zaman dulunya tukang. Gua tuh di Padang banyak tukang-tukang yang udah tua. Tapi masih Kekar tegak. ya, masih masih tegak. kekar dia. Karena ototnya ngejaga tulangnya. Tapi kecil Jup, bukan yang lu kan berotot daging kayak gede banget tuh. Dia tuh kayak kecil tapi otot semua. Iya, tetap aja. Kualitas otot ada otot gede otot sama kualitas otot juga ada. Yang lebih kencang lagi. Nah, yang kencang-kencang kayak Bruce Lee kan. Iya. Oh, berarti kuli-kuli lu. Itu dia. Ngaduk semen. Kayak gitu. Iya. Bangun rumah, udah jadi ditendang lagi. Hancur lagi. Mandora. Mengkuliah anjing lu. Mandora sebel. Iya, tapi semakin bagus ototnya, semakin kejaga tulangnya. Apa yang membuat lu kayaknya gua pengen berotot deh? Kan tadi lu bilang lu nge-gym karena lu suka atau karena lu sebenarnya bingung lu jadi apa? Oh enggak. Jadi memang dulu kan nge-gym juga. Mana lu sampai 2019 gua nge-gym, Pak. Oh baru Sampai berarti, kurus. Jup. Iya. Sampai kurus gemuk lagi di 2020, 21, 22, 23 tuh udah puncaknya tuh. Iya. Gue pernah nge-gym di situ. Gue tuh sebel sama tempat gym yang memang ada hombreo-nya. Homo. Ya. Yang homo, yang gerak homo gitu. Iya, yang Ada tren kalau gerak homo gitu. Jadi masa udah gini langsung gini. Enggak lah. Yang enggak lah. Ya gerak-gerak aja. Kok tiba-tiba langsung homo? Oke. Iya, nah. Jadi kan gue waktu itu lucunya tuh gue nge-gym. Memang udah gemuk juga. 2018 tuh gemuk lagi gue. 2019 kurus lagi. Nah gue pas nge-gym, terus si otot gedenya ini bilang, badan kamu kurusan. Merinding langsung. Jangan pakai kamu dong. Cowok. Iya. Jangan pakai kamu. Keker. Nah habis itu gue lagi pull down. Set, segini. Pull down, pull up apa bedanya? Pull up ke atas, pull down tarik dari atas ke bawah. Oh sama-sama ke atas kan? Enggak, tarik ada talinya. Oh iya tahu gua. Iya. Kan tarik gini, gua nggak tahu ada dia. Tiba-tiba di belakang dia megang bicep gua begini nih. Tep aja. Ya Allah. Tep kayak udah bagus nih. Udah mateng nih dia bilang gitu.
Ya udah petik dah. Udah ngatur. Enggak, tapi set dipegang kayak aduh keganggu gua. Iyalah. Sorry jangan sentuh-sentuh gua bilang gitu. Untung gitu. Coba kalau jangan sentuh bangsat, gua takut tangan gua dipegangin. Biji gua dimainin. Kena kasar lagi. Diinget. Ya ampun gak kasar lagi sumpah. Tadi kan total Jupri dikasih barbel kecil, gua angkat Jup. Aduh, tapi emang banyak Jup yang kayak gitu Jup. Nggak banyak. Nggak, tapi beneran kayak ya lu terserah lah itu pilihan lu, cuman jangan sentuh area privacy gua. Emang selain itu apalagi yang misalnya sampai senekat itu orang nyentuh? Nggak ada. Itu doang yang gua kagetin. Oh, tapi berani nyentuh kayak gitu ya? Maksudnya udah akrab atau maksudnya baru pertama kali? Mungkin dia merasa akrab kali. Soalnya gua gitu, tipe kalau orang yang kalau misalkan dia nyapa ya gua sopan. Bang, dia mikir gitu. Panggil Bang? Iya, gua manggil Bang tetap. Oh gitu. Walaupun dia begini kan, rambutnya botak tuh. Gue nggak tahu ya, gue tuh pernah lihat. Gue nggak tahu dia nge-gym, orangnya nge-gym. Tapi di dekat markas Comika itu banyak banget gue lihat orang-orang pakai badannya gede, celana pendek, pakai tas-tas nge-gym tuh, tahu nggak sih? Iya. Tuh. Tapi jalannya kayak gini. Jalannya nggak ngelambai gitu. Oh, jadi bentuk kue begini. Iya benar kayak gitu. Terus kayak, ini emang kayak gini ya. Di otak gue kan nge-gym itu semua kayak The Rock semuanya gitu. Tapi ada Iya. Orang-orang tuh mikir gitu. Orang nge-gym tuh kayak The Rock, nampol John Cena. Nggak perlu kan ya? nggak tahu juga. Kan lu yang nge-gym. Emang lu nge-gym cari apa sih? Cari John Cena. Iya. Kenapa alasannya gua nge-gym? Iya. Mungkin dulu cuman mikir pengen keker. Kalau sekarang, gue tuh baru ingat lagi gue punya mimpi. Gue mau jadi aktor film action. Wes. Karena gue suka udah itu Merantau. Iko Uwais. Itu orang bukan Minang dia. Dia Sunda, Bandung dia. Kunaon eta teh? Ih, kumaha kan kena yeuda Itu kayaknya uluhannya kepukul ya, bukan Sunda. Bukan Sunda itu. Balik lagi tuh yang nge-gym. Nge-gym. Lu cita-cita jadi si aktor. Iko Uwais lah. Berarti usaha lu saat ini cuman nge-gym doang. Maksudnya bukan berlatih acting, kan jadi aktor bukan hanya punya otot. Ya. Tapi Koreografi acting juga. gini. Dan gue sekarang juga lagi belajar apa sih? Parkour. Bukan. Kalau Saudara parkir dekat kan memang adik kandung. Iya. Parkour lu juga. Karena parkour itu kan semi koreografi fighting, itu mirip-mirip yang salto dan lain sebagainya, yang kalau dipukul Jatuhnya gitu, padahal terus biasa landing aja. dengan baik. Nah, itu parkour yang ngajarin. Lu berarti bukan jadi aktor dong, jadi stuntman dong. Hah? Jadi stuntman yang Ya belajar aja dulu, karena semua. Jadi waktu itu juga gue pernah ikut film action juga. Apa? Tapi bungkus. Apa tuh? Ada 3 pembunuh namanya. Film mana? Pernah denger sih? Kan bungkus, Mas. Saya udah bilang bungkus. Tunggu dulu. Mau film mana lu juga mau mikir emang kagak keluar bungkus. Bangkrut, PH-nya bangkrut, belum jadi. Oh gitu. Bungkus. Tapi udah ditawarin. Udah acting, udah syuting. Bungkusnya latihan. karena nggak jalan, nggak lanjut ke Duitnya tahap. nggak ada. Oh oke. Kayak pengen bikin rumah mewah gitu. Oke. Tapi budgetnya kayak rumah Patrick. Iya. Paham ya? Pengen rumah mewah. Iya. Nah itu dia. Nah gue tuh kayak anjir gue pengen deh gitu. Dapat di sana perannya. Dapet. Jadi apa? Digebukin juga sih. Iya maksudnya jadi sosok peran kah? Jadi penjahat. Jadi penjahatnya. Terus ada acting perkosa orang. Lu? Iya, terus gue kayak astagfirullahaladzim, gue kan anak UIN bang. Ini kalau orang tua gue ngeliat gimana? Jadi tuh. Kamera roll, action, cut, Jupri jangan buka celana beneran. Acting Jupri. Aduh. Tapi nggak tayang lagi ya. Aduh. Tapi bener itu gue all out tuh. Iya. Karena yang ngajarin gue koreografi, jago banget salto dan lain sebagainya. Itu yang gue ngerasa gue harus pelajarin dan itu dapatnya di parkour. Itu udah di waktu lu nge-gym ini, Juk? Oh enggak, itu 2021.
Oh, oke. Filmnya filmnya nggak lanjut, budgetnya nggak ada. Nah gitu, gue kayak ya udahlah. Makanya gue kalau gue laporan di sosmed, gue bilang gue pengen kayak Zoro gitu. Padahal jadi impian aja, karena badannya Zoro kan bagus gitu. Karena kan Zoro nggak keker dia, nggak kayak si ini, siapa namanya si yang Bellamy ya, yang hidungnya besi itu. Lupa gue lagi namanya. Loh itu mah bukan. Kayak Jim Carrey dia wajahnya. Frankie kan besi, Pak. Ini aduh astagfirullahaladzim. Lu nonton gak sih? Gua tuh anim banget orangnya. Dicekek Arya Norvianus lu. Gua tuh tahu ending One Piece seperti apa. Belum kelar. Oh iya, waktu itu gua waktu Luffy di Alabama. Alabama mah Miss Universe Alabama mah. Aduh. Nah, itu. Okay. Jadi kayak ya udahlah, gue punya goals bentuk badan sama gue punya goals untuk jadi aktor. Ada tawaran nggak dekat-dekat ini? Hah? Tawaran untuk jadi aktor ngisi itu? Belum ada. Ya itu mungkin belum tahu ya. Nah makanya gue pengen bikin konten-konten yang memang berantem juga. Soalnya kan gue pernah bikin. Oh berantem sama orang keker kemarin ya? Iya tapi kan itu kan cuman konten yang takut. Katanya berani. Gue udah ketemu lo, badannya lebih gede dari gue. Sumpah dah. Dia ngepelin tangannya udah hampir setengah muka gue. Padahal kecil badannya. Ini Bang Canggi. Ya. Jadi kemarin Bang, saya kan bikin konten karena gue kesel sama orang yang baru nge-gym hari pertama mainin alat satu terus udah gini. Wih sih. Krempeng banget kayak iya otot lu kelihatan. Ini orang negatif thinking mulu. Iya, kan maksudnya di hari pertama dia ngeliat ini hari pertamaku gitu. Tapi langsung kayak Olimpia begini. Aduh. Krempeng banget sumpah. Nah baru gue bikin konten yang kalau hari pertama nggak usah ngaca-ngaca, latihan aja, otot nggak kebentuk sehari. Nah banyak orang yang memang sudah lama di gym ngebelain gua. Nah orang-orang baru ini yang berisik. Karena emang tujuan mereka ke gym itu adalah berfoto di kacanya. Makanya. Nah pandangan lu terhadap orang yang ngonten gimana? Kan banyak sekarang nih orang nge-gym hanya untuk sebuah konten. No problem kalau bagus mah. Oh oke. Makanya karena gue belum bagus, gue nggak ngonten flexing, tapi gue ngonten nyerang orang. Tapi kalau gue jadiin badan, gue lebih pedih lagi mulut gue pasti. Gue mah bukan jadi humble, gue mah jadi jahat gue mah. Jadi jahat gue mah. Tadi tuh benar itu yang lu bahas soal hombreng di gym gitu. Nah itu dia kayak banyak orang kayaknya gitu deh. Kalau nge-gym itu takut ntar ketemu hombreng atau apa. Ya makanya kalau ketemu di rumah. kenapa? Ya siapa Gak tahu. ada. Gak ada. Ya. Gak ada. Orang-orang itu tidak akan mengganggu lu. Tadi lu disentuh gitu. Nah dia merasa bahwa dia dekat sama gua karena gua kan sering sapa kayak Bang, mari Bang, saya latihan dulu gitu. Cuman kan tidak mengganggu itu kan. Dia cuman ya kayak so deket kayak, wah gila lu latihan. Cuman caranya megang bicep. Iya, oke. Ini gua bayangin ya. Kalau gua Juk, keren lu udah nge-gym sekarang. It's okay. It's okay. Tapi kalau gua nggak tahu bayangan hombreng gua tuh kayak Juk. Dia pengen gue gergaji. Itu pengen gue gergaji tangannya. Mungkin beberapa orang yang pernah gua tanya kenapa nggak nge-gym lagi. Aku di situ banyak hombreng ini, makanya pindah-pindah. Tapi itu stereotip yang buruk karena ini juga lagi diusahain sama anak-anak fitness bahwa nggak semua orang homo anjir. Orang tuh memang mengejar goalsnya, terus juga otot. Kenapa aki-aki itu jadi gini, otot itu semakin gede, maka harapan hidup lu semakin panjang. Hidup nggak ada yang tahu juga. Memang nggak ada yang tahu. Memang nggak ada yang tahu. Tapi kan matematikanya adalah ketika lemak lu nggak ada, nggak keganggu. Oh iya benar. Kayak misalkan lu gemuk nih. Tapi beneran, kayak misalkan lu gemuk. Organ tubuh lu kan jadinya kan ada penyempitan karena lemak. Yeah. Sama kayak lu tidur di kasur hotel, nyaman nggak? Nyaman. Nah, yang gendut itu kayak lu tidur di got. Nah, yang keinjek tikus. Oh nyaman gitu. nggak? Merasanya kayak gitu ya, nggak nyaman nggak? Aduh susah gitu. Nah itu juga, kenapa jadi organ-organnya tuh terjaga juga. Tapi kenapa orang gendut tidurnya lebih lelap daripada kita kayaknya? Mana lelap orang rak. Lah itu bukannya tandanya lelap deh yang kayak gitu ya? Enggak. Orang kadang-kadang orang sleep apnea juga yang
Jadi berhenti sejenak Pak napasnya. Oke. Itu ngeri juga. Iya. Makanya Bang Panji kurus. Karena dia mah kurus emang karena pengen. Bukan. Lah lu nggak tahu. Sleep apnea kan, si apnea itu kan. Si Anea siapa? Siapa namanya sleep apnea? Sleep apnea. Ya, yang tidur, yang dia hampir pingsan gitu Ya, kan, gitu, makanya gitu. dia kurus gitu. Dia nurunin kadar lemak. Oh, gitu. Makanya kalau orang, jadi tempat gym kalau kata Aderai, tempat gym tuh rumah sehat. Lu ngerasa pernah kayak gitu nggak badan lu? Lu Sering. karena orang gendut dia nggak tahu dia sleep apnea kan sebenarnya. Nggak tahu kalau lu ngecek ke dokter. Makanya orang yang tahu sleep apnea dia orang kaya. Iya, Dia ke kita mah dokter. orang susah mah. Ke Yang penting warteg. tidur. Dia ngutang mulu. Aja. Enggak, jadi Medi, Rio sama Tio masih di sini. Dia nggak pulang gara-gara nggak enak. Dia pulang-pulang aja. Datang-datang terus, lu bocah-bocah pada di sini gitu. Jadi dia pada takut mau pulang tadi. Dia tutup gara-gara lu di sini loh gitu. Dia fokus buka warteg tadi loh. Wah, Gitu. udah berapa lama gym jadinya? Dari tahun 2000? Kalau misalkan mulai kan 2019. Konsistennya tapi deh, jangan Yang mulainya. udah konsistennya itu Iya. dari tanggal 17 Januari. Baru ini dong. Baru ini sampai di tanggal ini kita tag Juni, 6 Juni gitu. 6 bulan lah, 6 6 bulan jalan, bulan. 6 bulan jalan. Oke, udah berapa kali lu ngaca di depan gym gitu? Hampir 200. karena gue kan kenapa gue sepede itu bikin konten jangan ngaca-ngaca, lu mending nge-gym aja. Karena gue sepede itu karena gue dari gemuk. Gue sadar gemuk gue tuh nggak akan berubah langsung pek gitu, nggak mungkin. Yang Iya, mungkin kayak gitu. Gitu nggak mungkin. Jadi ya udah gue nge-gym terus, makanya gue bikin konten yang lari tuh, yang ada musik-musik Jepang. Karena Iya. biar absen aja, gue nge-gym nih hampir tiap hari nih. Jadi gue lari aja, padahal yang angkat-angkat beban gak gue pamerin. Nah pas bentuk badan gue udah jadi, oke nih, gue bikin konten lah. Oh, Baru oke. mulai meledak tuh yang ngatain gendut. Oh, oke. Ada tawaran buat ini nggak lu? Jadi guru apa? Bos apa namanya? Yang ngajarin PT. Iya, ada tawaran kayak gitu nggak? PT, BJ Habibie yang Bukan, ngajarin. apa namanya? Ngajarin. Visual trainer. Iya, PT. Personal trainer. Personal trainer, nggak ada sih. Oh, PT itu personal trainer. Iya. Oh, iya. Nggak ada PT. PT mah kita PT. Nado, Iya. Nado PT. Nah, belum ada. Tapi gue lagi pelajarin itu. Gue sekarang lagi belajar sport nutrition. Terus nanti Juni insya Allah gue mau belajar PT. Oh. Cuman mau ngambil ilmunya aja biar bisa lebih berisik di sosmed. Woi, biar bisa cengin-cengin Bacotnya ada orang. ilmu. Tapi lo hati-hati ngebacotin orang ntar diselip lagi. Oh iya sih. Gak ada yang tahu. Gak ada tahu. Itu jokes internal ya. Ada pertanyaan dari Zugeng? Ada, ini Jupri, ada pertanyaan dari Zugeng. Enggak mau. Oke, tidak jadi. Gampang nyerahnya nih. Iya. Ini liquid sempurna apa ini? Wah, itu liquid dari Zoo. Monggo Itu- puding. Benar, Oh cobain lah. berarti si puding lagi jalan kan? Monggo. Enggak. Nge-vape gua pakai Hexom V3. Nah, tadi dia mau ke sini, apanya rusak tadi? Potensio. Iya. Jadi kalau dipencet tuh lama naiknya, panasnya lama naiknya. Nah itu kebetulan tuh ada Mang Andri tuh di sana tuh, sang ahli Exom dia di sana gitu. Kalau ada yang nggak kepake buat saya boleh tuh mod. Kalau Exom kayaknya enggak ada Job, jangan dulu Job ya. Jopri, pertanyaan buat Jopri. Oke. Jopri, sedekat apa dengan Zawin sekarang kok jarang bareng? Sedekat kerja di market cap aja. Tapi masih sekarang. Masih. Karena gua ngerasa kalau nempel nggak jadi orang, mending sendiri jalannya. Emang selama ini nempel lo jadi apa? Jadi nasi. Nempel sini. Enggak, jadi nempel tuh jadi kayak, iya gue terkenal, tapi karena Zawin. Nah gue tuh pengen orang tahu gua karena gua. Jupri Iya. itu, makanya lu memilih jalur berbeda sebagai Jalur si fitness. Iya. Yang mana itu benar-benar diri lu. Iya. Tapi lu juga suka daki gunung. Enggak. Oh enggak ya. Enggak suka gua daki gunung. Kenapa kan sama-sama capek sama fitness? Ya capek aja. Kalau fitness kan memang bentuk badan. Masuk akal sih. Jadi kalau misalkan naik gunung kan memang pahanya bagus kan. Iya. Tapi kalau misalkan Siap. Wis.
Wis. Belum jadi deh, maaf ya. Gue udah pede banget. Kayaknya Jupri dari dulu tuh suka pakai celana panjang, semenjak fitness celana pendek biar diliatin kakinya kekar. Bukan, karena dulu korengan Pak, demi Allah. Mana gorengnya? Ya koreng. Mana Kalau gorengan mah- masa hilang gorengannya? Ya mandi. Astagfirullahaladzim, kan habis sih. Udah buru nanya lagi. Diomelin nih gue nih sama Jupri nih. Sorry ya. Tuh kalau ada tawaran jadi personal trainer ada red card nggak tuh? Benar tuh. Belum tahu sih, tapi kayaknya gue ngambil juga. Soalnya kan Mei sepi. Ini kita cerita sepi-sepi job stand up nih ya. Gua nggak tahu apa yang terjadi di dunia per stand upan. Iya bener kan. Kayaknya gue tuh ngerasa anjing nih stand up makin kelama gue makin hilang deh gitu. Bukan berarti gue nggak stand up open mic dan lain-lain ya. Jobnya mungkin lama makin tipis nih. Makanya gue nyari di hal-hal yang lain. Di luar Zutok lah, gue ngegambar apa dan lain-lain. Nge-game gue sekarang Jup. Awalnya gue main hobi disawer. Oh kok disawer? Kok lumayan dalam sehari gue dapet saweran ini. Ya udah terus-terusan gue ngegame jadinya. Jadi gamers gue sekarang. Wajah, gamer tampan idaman. Enggak sampai tampan idaman gitu gamers. Makanya gue minta sama lo hujat gue Jup. Karena setiap orang yang dihujat Jupri akan sukses kawan-kawan. Aduh, jadi ini biar teman-teman tahu kali ya. Iya. Jadi saya tuh senior stand up di stand up Pamulang, stand up Tangsel. Ada orang dia ngomongin game mulu. Bener. Terus gue maki-maki aja. Lu game apa sih ngomongin game mulu, tolol. Game gak bikin hidup lu. Lu cari materi tentang yang lain lah, gak usah game. Tapi hidup gue buat game. Alah, tai lah. Gak sukses lu. 4 bulan kemudian, subscriber 1 juta. 5 bulan kemudian dia beli Mercy. 8 saya masih Supra tuh. Yang buat nganter galon kan. Masih getar kepalanya Masih ya? getar kepalanya. Mau diajak naik motor ngiling-ngiling. Nggak mau dia. Sama yang tadi nih, ada yang Ada. tamu kita sebelumnya. Ada juga Trio Warteg. Ada Rio Ihsan. Iya. Gue bilang kan, lu nggak open mic mau jadi apa sih? Nyaman ya sama materi lama. Iya. Mentang-mentang lu lucu, lu sombong. Iya benar. Lu mau sampai kapan lu jaga warteg mulu seumur hidup? Wis jahat banget itu. Drama warteg meledak. Das. Wah beneran hidup dari warteg. Tapi lo tau drama Warteg bukan akunnya dia tau? Akun abangnya. Lah. Oh anjing bohong lu berarti ya? Bukan. Iya, Drama Warteg yang di YouTube itu bukan akun mereka. Iya, itu akun orang emang anjing. Iya diambil. Nyomot. Bener itu diambil lah video-video mereka. Jadi teman-teman, iya kesel banget gua. Akun repost tapi ngaku-ngaku dia ya. Itu dia kasihan. Salahnya apa lu tau nggak? Apa? Medi nggak in frame. Medi kan POV doang Iya, kayak film bener. bokep. Anjing. Aduh, kalau nyokap gua nonton gimana? Nggak apa-apa, nggak nyampe lah sini lah ya. Karena lu kan nge-gym sekarang nih. Iya. Anak sehat banget nih sekarang nih. Amin. Dan segala sesuatunya kalau lihat Jupri, top of mind gua adalah nge-gym. Ya. Ya, kasih ke dong. Gua ini atau Zugeng, tips sehat ala Jupri 5 apa aja? Pertama mandi. Tips sehat bukan bersih. Ya tapi kan mandi jadi nyaman. Nah, dan juga kalau emang mau buat gua adalah paling bagus nge-gym daripada workout home workout apa Home sih? workout Ya tuh. pokoknya Yang di kayak rumah push aja, up, iya, di push rumah up. dan lain sebagainya. Yang kayak gini kan. Nah, gua ngerasa lu tuh butuh tempat gym untuk ngejaga konsistensi lu. Karena kalau lu di tempat gym lu nggak mungkin kan lu main HP. Lu Ada apa, kok malu. Orang main HP. Ada gua bentak kok. Gua Oh, suruh iya. pulang. Orang sini mau posting. Orang mau posting dulu dibentak. Bayarnya juga sama. Ya bukan pengurus ini anjing gitu. Enggak, tapi memang ada rasa malu kalau lu cuma main HP-nya kepanjangan. Oh gitu. Kalau di rumah kan kayak antar aja ntar Iya, aja, benar. main HP dulu, ntar aja, gue mau ini dulu. Nah kalau di sana, lu udah nyampe sana, pasti tujuan lu nge-gym. Makanya teman-teman yang kalau misalkan pertama kali nge-gym, lu nggak perlu malu kayak misalkan badan lu cungkring atau badan lu gemuk, terus gue takut diliatin orang nggak ada yang peduli sama lu, gila.
Soalnya orang tuh datang karena mereka nggak punya waktu banyak untuk nge-gym. Jadi orang datang ngabisin setnya cabut. Oh, dia nggak ada tuh yang kurus datang kayak. Dia kurus. Iya, ada kurus guys, jelek banget badannya. Nggak ada peduli. Mereka tuh datang. Ngobrol dan yang kurus kayak masa tapatku kayak gitu nggak ada. bukan santan, Pak. Nah, habis itu nge-gym. Yang kedua kalau misalkan Yang nge-gym di rumah gimana? Yang dia punya alat-alat. Oh, itu mah orang kaya itu mah. Udah beda lagi tuh. Oh, udah beda. Alatnya Bukan kan mahal bener kan. Ada Apa bukan 150 alat yang juta. ini? Bukan alat yang semen dicor di Ya, itu. Oke lah. Mungkin dia berpikir bahwa tempat gym itu mahal kan. Iya. Padahal bikin lah. enggak. Padahal enggak. Berapa sebulan? Sebulan tuh 200, 230. Hai. Ya kalau misalkan lu bagi aja per hari. Kamu udah kerja di Zuto, kamu masih aja 200 mahal ya? Tidak, saya tidak mewakili diri saya. Saya mewakili beberapa teman yang lain yang menganggap 200.000 itu adalah uang yang bisa saya pinjamkan ke orang lain. Iya kan? Iya, tapi intinya adalah 200.000 itu kan sebulan. Kalau sehari itu jadi 8 ribuan lah. Oh, durasi. Kalau lu nge-gym cuman setengah jam aja setiap hari. Itu tuh bakal kebentuk tuh di 3 bulan. Rutin tiap hari. Ya sehari libur lah. Oke. Itu kan jadi 8.000 lebih murah dong. Iya, ketimbang iya, lu iya. main futsal tiap hari. Enggak ada sih siapa main futsal tiap hari. Ada atlet futsal. Iya, benar. Iya. Tapi kan kita bahas orang yang biasa, Ya udah. bukan atlet fitness juga. Iya. Fitness tuh atlet nggak sih? Bukan ya? Enggak atlet. Kalau binaragawan atlet. Oh, yang badannya dikasih minyak-minyak itu ya berarti ya? Terus digoreng. Perasaan gue mau kontes deh, bukan buat mateng. Aduh, yang pertama tadi mandi, yang kedua Yang kedua nge-gym. nge-gym di tempat gym. Oke, yang ketiga Yang ketiga konsisten aja karena lu nge-gym seminggu atau 2 minggu nggak akan ada perubahannya. Tapi kalau misalkan lu nge-gym full fokus sampai 3 bulan baru kelihatan perkembangannya. 3 bulan nih. Baru lu bisa bangga sama diri lu sendiri. Anjing gue udah nyampe sini. Oh, ada orang yang bilang gini nih, habit itu dibentuk dalam 50 hari. Betul? Iya, jadi 50 hari konsisten, setelah itu akan jadi Baru kebiasaan. jadi kayak sholat, Pak. Iya, benar. Kalau bolong dikit satu. Misalkan ada orang ya kalau misalkan bukan yang Islam ya, kita ganti aja deh, jangan Ya sholat. udah, sholat. Oh, makan mie misalnya. Makan mie misalkan. Iya. Biasanya kan kita kan sehari makan malah jadi kebiasaan, malah jadi stres kalau nggak makan. Iya, benar. Tapi kalau misalkan kita paksa gitu habitnya, ini gue juga baca di Atomic Habit. Atomic Habit, gue nggak tahu buku itu. Buku. Oke. Jadi kalau misalkan lu ngerubah habit lu 1% aja setiap hari, 3 bulan tuh udah kebentuk. Karena itu kan udah jadi 100% kan. Iya. Nah itu dia. Makanya kenapa gue nge-gym, makan bersih, itu tuh menderita, Pak. Hari pertama, hari kedua, sampai di minggu kedua juga udah mulai males. Tapi minggu ketiga tuh gue ngelihat gorengan kayak apaan sih makanan sama. Itu beneran. Sampai kayak lu tadi kan nawarin gorengan kayak apaan sih, enggak. Karena di rumah udah makanan bersih. Anjing. Tapi kan itu kita cuci juga lo, tahu-tahu itu dicuci lo, semuanya dibersihin, digoreng. Apanya kotor? Emang lu pikir gua ngasih makanan kotor di sini? Enggak tahu. Iya bersih sih, nggak ada yang dia goreng tahu gini diputar begini. Ada India nih kayak gini. Lu tau gak ketek kenapa? Kenapa? Kan tangannya buntung. Oh iya. Makanya dia nggak punya tangan yang begini, ini begini. Itu sembarangan tuh. Makan apa tadi? Yang ketiga konsisten. Lupa gua nih. Aduh, yang keempat 2 lagi yuk. Yang kedua kalau misalkan emang Yang keempat, yang kedua. Yang Iya. keempat, lu nggak perlu minum suplemen pertama-tama, makan real food aja. Kalau misalkan mikir kayak, oh berarti gua harus minum susu protein nih. Kalau lu emang nggak punya duit nggak apa-apa. Beli telur aja. Iya telur tuh udah bagus dia. Oke. Telur makronutrisi yang sangat bagus karena lemaknya lengkap, terus juga proteinnya asam amino, nabati kan rumput, tumbuhan, hewani. Oke. Ya pokoknya proteinnya lengkap, asam aminonya lengkap ketimbang daripada lo makan tahu, makan telur aja juga it's okay. Putih telur kalau emang mau kurusin badan, karena kuning telur itu ada kolesterol, ada lemak yang gede gitu. Oke. Nah kalau yang terakhir, Tolong bentar ya, Bang Marian, Warapli, bintang tamu besok kita kasih putih telur ya. Jangan tahu kita keep tahu nggak. Biar
motivasi. Tapi digoreng. Crispy. Di dadar gitu. Di dadar. Digoreng aja. Yang minyak pecel lele yang hitam banget tuh. Iya. Tapi enak tahu Job. Iya enak, asin-asin gitu. Iya. Lu nggak lagi makan kayak gitu nggak lagi? Dikit-dikit aja. Wis, emang sehat 80-20. Jadi 80% makanan ya clean, Iya. 20% terserah. Makan donat dan lain sebagainya gue masih oke, cuman porsinya dikit sekali. Oke. Sama yang terakhir, Ya. lo kalau misalkan nggak tahu lu cara nge-gym gimana, lu tanya aja yang badannya gede. Misalkan di tempat gym tuh ada yang badannya bagus banget tuh. Lu tanya aja, "Bang, bisa ngajarin saya nggak?" Pasti dia mau ngajarin. Di tempat gym ya. Heeh. Oh. Tapi jangan sampai dia mainin alat kan. Pas dia lagi mainin alat, lu tepok, "Bang, bisa ajarin saya nggak?" Enggak. Enggak lihat gua lagi. Anjing, dia udah berat banget ini. Jadi pas dia lagi relax, langsung lu tanya. Oke, itu dia. Itu tips gyms dari gua. Oke, terima kasih Mas Jopri atas waktunya di Terima sini. kasih banyak. Ya, banyak banget insight yang kita dapatkan dan juga banyak yang tidak perlu kita pikirkan kawan-kawan. Sampai jumpa lagi di Zutalk minggu depan. Dadah. Dadah.